Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Danau Bagendit adalah sebuah kenampakan danau yang ada di daerah Garut, Jawa Barat. Tempat ini ada karena dampak dari perilaku keserakahan harta dan kekayaan, lalu berubah menjadi sebuah danau yang kemudian diberi nama Situ Bagendit. Di sebuah desa bernama Bagendit, terletak di Kecamatan Banyuresmi, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Hiduplah seorang janda kaya. Suaminya telah meninggal dan dia juga tidak dikaruniai anak. Dialah Nyai Endit. Nyai Endit sangatlah terobsesi dengan harta dan kekayaan, karena Nyai Endit sangat takut mengalami kemiskinan. Nyai Endit dikenal sebagai janda terkaya di desanya maupun di luar desanya. Tetapi, ia sangatlah sombong dan kikir terhadap masyarakat miskin. Jika ada warga masyarakat membutuhkan uang, Nyai Endit tidak segan-segan akan meminjamkan, tetapi dengan pengembalian bunga yang sangat tinggi. Jika peminjam tersebut telat membayar atau bahkan tidak bisa mengembalikan pinjamannya, maka Nyai Endit akan datang bersama para algojonya untuk menyita barang atau apapun yang mereka punya, bahkan sawah dan ternak. Suatu ketika, desa mengalami kekeringan sumur. Sumur warga tidak mengeluarkan air. Tetapi, lain dengan sumur Nyai Endit, yang sumurnya mengalir deras dan airnya juga bersih. Warga pun berduyun-duyun mendatangi rumah Nyai Endit dengan maksud untuk meminta airnya untuk kebutuhan sehari-hari mereka. Karena kesombongan serta kekikiran Nyai Endit, ia tidak mau memberikan air bersihnya kepada warga sekitar. Justru, ia malah mengusir para warga yang ada karena mereka dianggap mengganggu ketenangan di rumahnya. Dengan rasa kecewa, para warga pun akhirnya pulang. Lalu, mereka mencari air bersih ke desa sebelah dengan jarak tempuh yang begitu jauh. Suatu siang yang terik, seorang kakek pengemis berjalan bungkuk di desa Bagendit. Ia sangat lapar dan ingin meminta sedikit belas kasihan kepada warga sekitar yang dijumpainya. Tetapi warga tersebut dengan wajah yang memelas meminta maaf karena tidak bisa memberikan sedekah kepada kakek pengemis itu. Lalu kakek pengemis itu pun bertanya, di mana tempat orang terkaya di desa itu? Karena si kakek akan meminta sedekah di sana. Lalu warga tersebut menunjuk rumah Nyai Endit. Sembari mengucap terima kasih, bergegaslah kakek bungkuk itu menuju rumah Nyai Endit, berharap bisa mendapat sedikit belas kasihan dan sedekah untuk bisa mengganjal rasa haus dan laparnya. Di tempat lain, Nyai Endit yang sedang asyik menghitung emas dan permata di halaman rumahnya. Tiba-tiba, seorang kakek tua datang meminta sedekah. Namun, Nyai Endit malah menghardik dan membentak si kakek tua tersebut dengan kasar karena dianggap telah mengganggu kenyamanannya. Atas kesombongannya, kakek itu pun murka. Karena hinaan dan cacian si Nyai Endit, si kakek pengemis tidak terima dengan hinaan itu. Lalu, di hadapan para penduduk sekitar, si kakek itu menancapkan tongkat yang dibawanya, seraya berkata, "Aku akan pergi jika kau bisa mencabut tongkatku dari tanah."
Dengan sikap yang angkuh dan sombong, si Nyai Endit menyuruh semua pengawal serta algojonya untuk mencabut tongkat itu. Tetapi mereka semua gagal dan tongkatnya tetap menancap di tanah. Karena rasa penasaran, mengapa tongkat itu tidak bisa dicabut, maka para warga juga ikut mencoba mencabut tongkat itu. Namun, sama saja tidak berhasil, tongkatnya tetap kokoh pada tempatnya. Akhirnya, mereka semua menyerah. Tongkat yang awalnya sulit dicabut, kini langsung terlepas saat si kakek pengemis yang mencabut. Akan tetapi, yang lebih aneh adalah setelah tongkat itu dicabut, tiba-tiba air besar mengalir dari tempat tongkat itu tanpa henti. Nyai Endit, ini adalah akhir hukumanmu. Air ini adalah air mata penduduk yang menderita. Akibat perbuatanmu, kamu dan semua harta bendamu akan tenggelam dalam air. Ucap si kakek pengemis yang lalu pergi dan menghilang entah kemana. Benar saja, setelah menghilangnya si kakek pengemis itu, air mulai mengalir semakin deras, hingga Nyai Endit kebingungan untuk menyelamatkan harta bendanya. Nyai Endit berteriak-teriak memanggil para pengawal dan algojonya untuk membantu menyelamatkan harta bendanya. Tetapi, nahas mereka juga bingung karena ingin menyelamatkan dirinya sendiri. Akhirnya, Nyai Endit hanya bisa menangis dengan memeluk dan meratapi harta bendanya yang tersisa dari sapuan banjir bandang itu. Setelah semua rata dan tak tersisa dari desa Bagendit, air yang keluar pun sudah berhenti. Kini tempat itu menjadi sebuah danau. Namun anehnya, tepat di tengah-tengahnya terdapat cekungan dan di dalamnya terdapat sebuah batu, seolah-olah itu adalah Nyai Endit yang sedang meratapi nasibnya dan harta kekayaannya. Karma akhirnya menimpa Nyai Endit sebagai perwujudan dari keadilan atas kesombongan dan kekikirannya. Cerita ini mengilustrasikan bahwa tindakan buruk dan perilaku negatif tidak akan luput dari hukuman, karena pentingnya hidup dengan kebaikan, berbagi dengan sesama, dan menjauhi perilaku yang dapat merugikan orang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe dan like ya.